Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. Yang pertama adalah multiseluler atau mempunyai banyak sel. Yang kedua adalah autotrof, bisa membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, eukariotik, merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Yang keempat, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang kelima, hidup di daratan yang lembab atau perairan. Yang keenam, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang ketujuh, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Yang kedelapan, bereproduksi secara seksual. Yang kesembilan, memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Yang kesepuluh, memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glulosa. Yang terakhir, memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut metagenesis. Selanjutnya, klasifikasi jenis kingdom Plantae. Nah, untuk pengklasifikasiannya dapat kita singkat menjadi FP, FB, dan juga FS. Apa sih itu? Yang pertama adalah FP, yaitu Phylum Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta adalah tumbuhan yang telah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Berkembang biak dengan spora atau Cormophyta berspora dan mengalami suatu penggiliran keturunan. Nah, selain itu, tumbuhan paku juga memiliki klorofil, pembuluh angkut xilem dan floem, serta berakar serabut. Untuk mengenali lebih dekat mengenai Pteridophyta, dapat kita lihat ciri-ciri berikut ini, yaitu spora yang dihasilkan pada sporofil terutama pada bagian bawah daunnya, batang, akar, dan daun dapat dengan mudah dibedakan, dan daun muda pada tumbuhan paku tumbuh menggulung atau circinatus. Nah, untuk jenis-jenis Pteridophyta dapat kita singkat menjadi SPEK atau SPEK, yaitu paku sejati, paku purba, paku ekor kuda, dan juga paku kawat. Nah, yang pertama adalah paku sejati atau Pteriopsida. Jenis ini memiliki batang, akar, dan daun sejati, dan pada daun muda tumbuh menggulung atau circinatus. Jumlah spesiesnya paling banyak yaitu sekitar 12.000 spesies. Untuk paku purba atau Psilopsida, jenis ini menghasilkan satu macam spora atau homospora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil dan nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Jumlahnya sekitar tersisa 10-13 spesies. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Spenopsida. Jenis ini disebut ekor kuda karena bentuk batangnya yang mirip ekor kuda. Habitat tumbuhan ini di daerah subtropis atau tempat yang lembab. Sporangium berupa strobilus, gametofit biseksual dan memiliki klorofil. Nah, untuk jenis ini hanya sekitar tersisa 15 spesies saja. Yang terakhir adalah paku kawat atau Lycopsida. Paku kawat dapat menghasilkan dua macam spora atau heterospora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil. Gametofitnya juga terdiri dari dua yaitu biseksual dan uniseksual. Dan jumlah spesies paku kawat ini masih sekitar 1000 spesies saja. Selanjutnya adalah FB atau Phylum Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta tidak mempunyai organ sejati seperti batang, akar, atau daun, serta tidak mempunyai pembuluh angkut xilem dan juga floem. Nah, Bryophyta ini mempunyai suatu rhizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Bryophyta biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Bryophyta ini merupakan sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkormus dengan tumbuhan bertalus. Sama halnya dengan Pteridophyta, Bryophyta juga mengalami metagenesis dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Nah, adapun ciri-ciri dari Bryophyta atau tumbuhan lumut ini, diantaranya tumbuhan lumut berukuran makrokospis 1-2 cm dan ada pula yang berukuran mencapai 40 cm. Cormophyta merupakan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara batang, akar, serta daun. Memiliki dua bentuk generasi yaitu generasi sporofit dan juga generasi gametofit. Merupakan tumbuhan peralihan karena terdapat tumbuhan yang berupa talus dan tumbuhan yang sudah memiliki struktur tubuh mirip dengan batang, akar, serta daun sejati. Talophyta merupakan tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara batang, akar, serta daun. Dan yang terakhir, tumbuhan lumut merupakan vegetasi perintis atau suatu tumbuhan pelopor atau tumbuhan sebelum tumbuhan lain dapat tumbuh. Nah, Bryophyta ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti lumut daun, lumut hati, dan juga lumut tanduk.
Yang pertama adalah Bryopsida atau lumut daun, merupakan lumut sejati karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Hidup berkelompok untuk membentuk hamparan tebal seperti beludru. Yang kedua adalah Hepaticopsida atau lumut hati, merupakan lumut berumah dua atau Dioecesus. Jenis lumut ini berbentuk talus, berlobo seperti bentuk hati manusia. Selain itu, jenis lumut ini membentuk zigot, reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi dalam pembentukan spora dan juga gemakup. Yang terakhir adalah Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Gametofit pada lumut ini serupa dengan lumut hati, namun letak pada sporofitnya berbeda. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul yang memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Nah, untuk mempersingkat dari ketiga jenis ini dapat disingkat menjadi BHA, yaitu Bryopsida, Hematicopsida, dan juga Anthocerotopsida. Yang terakhir adalah filum Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Istilah spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma, yaitu berarti biji, dan juga piton yang berarti tumbuhan. Biji merupakan hasil pembuahan antara benang sari dan putik di bunga, serta menjadi cikal bakal dari individu baru. Spermatophyta dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu Angiospermae atau berbiji tertutup, dan juga Gymnospermae atau berbiji terbuka. Ciri-ciri spermatophyta atau tumbuhan berbiji diantaranya memiliki dua subdivisi, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga memiliki organ biji atau bunga yang dihasilkan oleh bunga atau strolibus. Nah, manfaat spermatophyta atau tumbuhan berbiji dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai makanan pokok. Contohnya seperti padi, sagu, jagung, gandum, dan juga sebagai peneduh sumber oksigen dan penyerap karbon dioksida serta penyimpan air, seperti pinus, mahoni, jati, dan angsana. Untuk mengenal lebih jauh mengenai spermatophyta, yaitu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jenis tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dan juga tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal bijinya berada di dalam bakal buah. Ciri-ciri Angiospermae diantaranya yaitu daunnya lebar dan berbentuk pipih, tulang daunnya berbentuk menjari, menyirip, sejajar atau melengkung, hidupnya sebagai perdu, pohon, semak, dan herba. Yang kedua adalah tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tidak ditutupi atau dilindungi oleh bakal buahnya. Ciri-cirinya seperti memiliki alat kelamin yang terpisah, di mana sel telur terdapat dalam strolibus betina dan serbuk sari terdapat dalam strolibus jantan. Bakal biji tersusun dalam strolibus. Strolibus atau runjung adalah alat perkembangbiakan yang berbentuk kerucut, batang, dan akar berkambium, sehingga dapat tumbuh membesar, daunnya kaku, tebal, dan sempit. Tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati, akarnya berbentuk tunggang, biasanya pohon atau perdu, tidak ada yang berupa herba. Nah, Gymnospermae ini dapat dibedakan menjadi 4 kelas. Antaranya, Ginkgoinae, merupakan tumbuhan asli yang berasal dari daratan Cina. Tinggi pohonnya dapat mencapai 30 meter dan daunnya berbentuk kipas serta mudah gugur. Yang kedua adalah Cisadinae, tumbuhan berumah dua yang artinya memiliki strolibus betina saja atau strolibus jantan saja. Yang ketiga adalah Gnetinae. Anggota kelompok dari jenis tumbuhan ini yaitu berupa perdu, pohon, dan liana. Daunnya berbentuk lonjong atau oval dengan bentuk urat daun menyirip. Yang terakhir adalah Coniferinae. Tumbuhan ini memiliki ciri khas yaitu selalu hijau sepanjang tahun atau evergreen. Strolibus berbentuk kerucut seperti contoh Pinus mercusi. Dari 4 kelas Gymnospermae ini bisa disingkat jadi 2G&2C, yaitu 2G dan 2C. 2G yaitu Ginkgoinae dan juga Gnetinae, 2C artinya Cicadinae dan juga Coniferinae. Oke adik-adik, jadi sekarang kita akan membahas mengenai kingdom Plantae. Plantae itu adalah tumbuhan, jadi kingdom ini isinya itu adalah tumbuhan, di mana tumbuhan itu terbagi menjadi 3 ya. Dalam kingdom Plantae itu penghuninya ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, kemudian Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan satu lagi adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, kalau kalian sering dengar kata-kata Cormophyta, ya, Cormophyta itu berarti Phyta itu artinya tumbuhan. Jadi kalau belakangnya Phyta itu tumbuhan, Cormo itu berarti kormus, ya. Jadi Cormophyta itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kormus. Kormus itu berarti sudah memiliki bagian-bagian akar, batang, dan daun. Jadi semua anggota kingdom Plantae itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang sudah memiliki kormus. Lumut, paku, dan tumbuhan berbiji itu sudah punya akar, batang, dan daun, ya.
Kemudian spermatofita dibagi lagi menjadi dua, yaitu gymnospermae di mana tumbuhan ini berbiji terbuka dan angiospermae yang bijinya tertutup. Berikutnya kita lihat ya, ciri-ciri umum plantae, ciri-ciri umum tumbuhan itu sudah pasti multiseluler dan eukariotik. Ya, multiseluler itu berarti dia memiliki banyak sel dan eukariotik itu berarti membran intinya sudah ada ya. Nah, dulu beberapa tumbuhan yang termasuk Talopita dulunya dimasukkan juga ke dalam kingdom Plantae. Vita itu artinya tumbuhan ya, kemudian Talo itu talus. Jadi Talopita itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki kormus, dia hanya berupa talus saja. Jadi dia unisel. Contohnya adalah alga. Nah, dulunya alga itu masuk juga ke dalam kingdom Plantae, tapi kemudian karena dia uniseluler, alga dikeluarkan dari kingdom Plantae dan dimasukkan ke dalam kingdom Protista, ya. Lalu yang kedua tadi eukariotik, tidak punya membran inti. Ciri ketiganya autotrof, bisa menghasilkan makanan sendiri karena dia berklorofil, jadi bisa fotosintesis, ya. Kemudian dia tadi punya kormus, akar, batang, dan daunnya sudah jelas. Jadi berarti Plantae itu isinya adalah Kormovita ya, tumbuhan-tumbuhan yang berkormus, punya akar, batang, dan daun yang jelas. Selain itu, dinding sel Plantae juga tersusun atas selulosa. Nah, ini adalah ciri umum yang dimiliki semua anggota Plantae. Berikutnya kita pelajari dulu lumut dan paku ya. Jadi kenapa kakak masukkan lumut dan paku bersamaan? Karena mereka memiliki banyak kemiripan ya. Ada beberapa persamaan antara lumut dan paku. Di antaranya, keduanya sama-sama menghasilkan spora sebagai alat untuk reproduksi, sama-sama mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, dan sama-sama hidup di habitat yang lembab. Nah, ini adalah contoh lumut dan paku ya pada gambar. Berikutnya, kalau tadi kita sudah bahas mengenai persamaan keduanya, sekarang kita lihat perbedaan antara lumut dan paku ya, mulai dari akarnya. Coba lihat akarnya. Kalau lumut, akarnya itu disebut dengan rhizoid. Jadi dia akarnya sebetulnya bukan akar semu. Mirip dengan akar, fungsinya untuk melekat pada substrat dan menyerap hara, tapi namanya rhizoid atau akar semu. Sementara kalau paku, akarnya sudah akar sejati dan tipe akarnya adalah akar serabut. Lanjut ke batang, lumut tidak punya berkas pengangkut di dalam batangnya. Karena tidak punya berkas pengangkut, maka proses pengangkutan dibantu oleh jaringan parenkim. Sementara paku sudah memiliki pembuluh angkut, xilem dan floem. Ya, xilem itu untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Kemudian nanti di daun kan ada fotosintesis. Nah, floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian pada lumut, daun mudanya tidak menggulung. Sementara pada tumbuhan paku, daun mudanya membentuk gulungan gitu ya. Menggulung sehingga biasa kita sebut sirsinet. Nah, bentuknya seperti ini ya, ini gambarnya. Berikutnya bentuk daun. Kalau lumut, bentuk daunnya itu karena lumut itu kecil ya, jadi biasanya daunnya itu tipis, kecil, halus, dan biasanya permukaannya dilapisi kutikula karena hidup di tempat yang lembab. Sementara paku, bentuk daunnya itu bervariasi. Ada yang kecil disebut mikrofil, ada daun besar namanya makrofil. Ada daun yang steril, tidak menghasilkan spora. Jadi kalau tropofil itu untuk fotosintesis aja, bukan untuk reproduksi. Sementara kalau sporofil itu daun yang fertil, yang menghasilkan spora sehingga berfungsi untuk proses reproduksi. Nah, ini bentuknya ya. Kalau daun lumut bentuknya ya kecil gitu ya, kecil-kecil, atau kalau yang lumut hati itu tipis dan dilapisi oleh kutikula. Sementara untuk paku ada daun yang besar ya, makrofil, ada daun yang kecil, mikrofil. Kemudian kalau yang daun yang masih mudanya itu dia membentuk gulungan, menggulung ya. Tadi sudah sempat kakak singgung, namanya adalah sirsinet. Terus ada pula daun-daun yang disebut daun tropofil, yaitu daun yang memang hanya berfungsi untuk fotosintesis karena di bagian bawahnya tidak ada spora. Nah, kalau yang ini namanya sporofil karena di bagian bawah daunnya itu ada kumpulan spora. Kumpulan sporanya itu berupa titik-titik yang namanya sorus di bagian bawah daun. Nah, sorus itu isinya kumpulan spora. Kalau sekumpulan sorus kita sebut dengan sori. Jadi sori itu jamaknya dari sorus. Nah, sorus atau sori ini adanya di bagian bawah daun sporofil ya. Itulah sebabnya kenapa daun sporofil itu disebut daun yang fertil. Fertil itu artinya subur karena berfungsi untuk proses reproduksi. Karena di sporofil itu
ada sorus yang berisi kumpulan spora. Nah, perbedaan antara lumut dan paku yang berikutnya adalah sama-sama mengalami metagenesis, tetapi fasenya berbeda nih. Kalau lumut urutannya dari spora, kemudian spora jatuh ke tempat lembab, berkembang menjadi protonema. Lalu protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, tumbuhan lumut dewasa ini jumlah kromosomnya N atau haploid ya. Masing-masing tumbuhan lumut akan menghasilkan antheridium yang melepaskan sel sperma dan archegonium yang melepaskan sel telur. Nah, dari spora sampai tumbuhan lumut kita sebut sebagai gametofit karena tumbuhan lumutnya ini terutama ya, itu adalah penghasil gamet, maka disebut fase gametofit. Nah, gametnya sendiri, spermatozoid dan sel telur yang masing-masing haploid, kemudian akan melebur membentuk zigot. Zigotnya itu diploid. Lalu zigot akan berkembang menjadi embrio lalu menghasilkan sporofit. Sporofit itu nanti menghasilkan kotak spora, ya. Sementara kalau metagenesis pada paku, spora yang jatuh ke tempat lembab berkembang menjadi protalium. Nah, protaliumnya ini yang menjadi gametofit karena menghasilkan antheridium yang kemudian melepas sperma dan archegonium yang melepaskan ovum. Sperma dan ovum bertemu menghasilkan zigot yang diploid, lalu kemudian zigotnya berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Ya, tumbuhan pakunya ini adalah sporofit karena dia menghasilkan kotak spora atau sporangium yang kemudian sporangiumnya ini akan membelah secara meiosis menghasilkan spora yang haploid ya. Jadi kita lihat nih perbedaannya. Kalau pada lumut, tumbuhan lumutnya itu haploid, jumlah kromosomnya haploid, tumbuhan lumut dewasanya ya. Sementara kalau pada paku, tumbuhan paku dewasanya itu diploid atau 2N karena hasil peleburan dari sperma dan ovum. Itu perbedaan yang pertama ya. Kemudian kalau lumut dewasanya gametofit, sementara kalau paku, tumbuhan paku dewasanya itu adalah sporofit. Jadi fase dominan pada tumbuhan lumut itu adalah fase gametofit, sementara fase dominan pada tumbuhan paku itu adalah fase sporofit ya. Nah, keduanya sama-sama mengalami pembelahan meiosis pada saat proses pembentukan spora, baik lumut maupun paku ya. Ketika kotak spora atau sporangiumnya membentuk spora, itu terjadi pembelahan meiosis, ditandai dengan pengurangan jumlah kromosom dari 2N atau diploid menjadi N ya. Nah, kalau kakak dulu waktu SMA, biar gampang nih hafalnya, kakak bikin kayak begini nih. Biar gampang hafalnya nih ya, kalau kalian punya cara lain nggak apa-apa. Pada lumut, ramalzes, ra-nya itu spora, ma-nya protonema, L-nya lumut dewasa. Lalu menghasilkan zigot, embrio, lalu sporangium. Sementara kalau pada paku, ratazep, ra-nya spora, ta-nya protalium, Z-nya zigot, embrio, paku dewasa, lalu baru menghasilkan kotak spora atau sporangium ya. Nah, berikutnya kita lihat klasifikasi pada bryophyta atau tumbuhan lumut. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bryopsida atau lumut daun. Bryopsida itu gambarnya yang pertama, ini yang paling kiri ya. Nah, ini dia nih lumut daun ya, tubuhnya kecil, berbatang semut tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Di pangkal batangnya ada rizoid yang bercabang-cabang dan bersepta. Contohnya adalah sphagnum. Jadi ini biasanya muncul di pinggir-pinggir selokan atau got ya. Lalu yang kedua adalah hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati ini bentuknya dia lembaran, jadi nggak berbatang gitu ya. Lembaran, rizoidnya langsung ada di bagian bawahnya. Nah, rizoidnya ini tepat berada di bawah lembaran daunnya, tidak bercabang ya. Tidak bercabang maupun bersepta. Contohnya adalah marchantia. Lalu yang ketiga, ini adalah anthocerotopsida atau lumut tanduk. Bentuknya sebetulnya mirip dengan lumut hati. Tapi perbedaannya kalau lumut tanduk ada sporofit yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk di atas hamparan gametofit atau di atas hamparan daun-daunnya itu ya. Kalian bisa lihat ini gambar yang paling kanan itu adalah lumut tanduk, yang tengah itu adalah lumut hati. Jadi mirip ya. Lumut hati dengan lumut tanduk itu mirip, hanya saja kalau lumut tanduk, nah ini dia nih, ada sporofit yang naik ke atas jadi menyerupai seperti tanduk, makanya disebut lumut tanduk. Contoh lumut tanduk ini adalah anthoceros. Itu tadi bedanya ya, kalian bisa lihat juga gambarnya perbedaan antara ketiganya.
Lalu kita lihat apa sih manfaat lumut? Lumut manfaatnya macam-macam ya. Yang pertama tentu saja untuk ekosistem dia berfungsi sebagai tumbuhan perintis. Jadi untuk membentuk ekosistem baru membutuhkan lumut untuk cikal bakal pertumbuhan organisme lainnya. Lalu untuk menyerap air juga ya, itulah sebabnya kalau di hutan itu nggak pernah banjir, nggak pernah kekeringan. Kalau di hutan sudah nggak ada lumut lagi, ya udah kita terancam nih ya. Kemudian bisa juga lumut dibuat menjadi pupuk kompos. Kalau mercantia untuk radang hati ringan bisa jadi obat, makanya disebut lumut hati ya. Sphagnum bisa menggantikan kapas, menghasilkan parafin, asam asetat, tar, amoniak, dan lain-lain yang biasa digunakan untuk industri. Itu tadi lumut, sekarang kita ke klasifikasi Pteridophyta atau paku. Tumbuhan paku terbagi menjadi 4. Yang pertama Psiloptine, yang kedua Lycopodine, yang ketiga Equisetine, dan yang keempat adalah Filicine. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari Psiloptine atau paku purba. Daunnya berukuran kecil, jadi kita sebut daunnya mikrofil ya, seperti sisik bentuknya. Kemudian batangnya bercabang dikotomi. Dikotomi itu berarti cabang-cabang dua ya, selalu bercabang dua kayak gini nih. Cabang dua lagi dan seterusnya, itu namanya cabang dikotomi. Gambarnya yang itu ya, yang pojok kiri atas, itu paku purba. Tingginya mencapai 30 cm sampai 1 meter. Tidak punya pembuluh angkut, jadi peralihan antara lumut dan paku ini ya, makanya disebut paku purba. Batangnya berklorofil, warnanya hijau. Jadi bisa fotosintesis. Contohnya adalah Psilotum dan Rhinia. Lalu berikutnya yang kedua Lycopodine atau paku kawat. Gambarnya yang kiri bawah ini ya. Daunnya kecil-kecil juga, tersusun rapat. Sporangiumnya ada pada sporofil yang tersusun membentuk strobilus. Strobilusnya berbentuk kerucut, makanya mirip dengan pohon pinus. Jadi dia disebut pinus tanah ya, karena memiliki strobilus berbentuk kerucut pada bagian ujung batangnya. Contohnya adalah Lycopodium. Yang ketiga adalah Equisetine atau paku ekor kuda ya, dia punya daun tunggal, ukurannya kecil dan tersusun spiral. Daunnya juga masih mikrofil ya, berukuran kecil. Batangnya juga berwarna hijau dan beruas-ruas. Sporangiumnya terletak di dalam strobilus yang juga berbentuk kerucut. Contohnya adalah Equisetum, gambarnya yang kanan atas ya. Yang keempat Filicine atau biasa kita sebut paku sejati. Nah, yang ini daunnya sudah berukuran besar atau yang biasa kita sebut daun makrofil. Daun mudanya menggulung ya, namanya tadi circinet. Kemudian sporangiumnya terdapat pada sporofil atau daun yang menghasilkan spora yang tadi kita sudah lihat di bagian bawahnya ada bintil-bintil ya. Nah, contohnya Marsilia crenata dan Asplenium nidus. Berikutnya berdasarkan jenis sporanya ada juga nih. Jadi pembagian paku bisa juga dibagi berdasarkan sporanya, terbagi menjadi 3, yaitu paku homospor, paku peralihan, dan paku heterospor. Pada paku homospor satu, kenapa? Karena spora dihasilkan oleh satu macam tumbuhan saja ya. Jadi setiap tumbuhan menghasilkan spora jantan dan betina, di mana spora jantan dan betinanya tidak bisa dibedakan. Makanya disebut homo. Homo kan sama ya, sporanya sama persis. Contohnya adalah Lycopodium. Kalau paku peralihan masih berumah satu juga, satu tumbuhan menghasilkan semua spora, tapi spora jantan dan betinanya sudah berbeda bentuk ya. Kalau homospor kan tadi sama persis. Nah, kalau paku heterospor dia berumah 2. Jadi ada tumbuhan jantan ya, ada paku jantan, ada paku betina. Spora jantan dan betinanya juga sudah bisa dibedakan dengan jelas. Contohnya Marsilia crenata dan Selaginella. Kalau kakak dulu ngapalinnya biar gampang gini, lemas. Bukan gini tulisannya. Jadi L Lycopodium, E Equisetum, M-nya Marsilea, dan S-nya Selaginella. Jadi biar hafal urutannya, homospor, peralihan, dan yang terakhir 2 ini adalah yang heterospor ya. L-nya Lycopodium homospor, E-nya peralihan, MAS-nya Marsilea dan Selaginella itu adalah paku heterospor ya. Nah, ini kalau metagenesisnya. Nah, yang ini metagenesis paku peralihan nih. Ini udah kakak coret-coret ya. Jadi kalau paku peralihan itu kan dia berumah 1 nih, sporangiumnya cuma 1 nih. Tapi sporanya ada 2, ada spora jantan dan ada spora betina yang kemudian akan tumbuh menjadi protalium jantan dan betina. Tapi kelak kotak sporanya cuma 1 lagi ya, karena dia berumah 1. Tumbuhan pakunya cuma 1 macam, nggak ada paku jantan, nggak ada paku betina ya. Sporangiumnya nanti menghasilkan spora jantan dan betina yang sudah bisa dibedakan.
Nah, bedakan ini kalau yang metagenesis paku heterospor. Waduh, udah banyak coretan ya. Nih, kalian lihat ya. Kalau yang heterospor itu kan tumbuhannya sudah berumah dua. Jadi tumbuhan pakunya itu ada yang mikrosporofil ya. Sporofilnya ada yang mikro itu jantan dan ada yang sporofil makro atau makrosporofil. Jadi ada yang jantan, ada yang betina. Tumbuhan pakunya ini nanti menghasilkan sporofil jantan dan betina yang kemudian menghasilkan spora jantan dan betina gitu. Jadi beda nih. Kalau heterospor ada dua macam sporofilnya, daun sporofilnya ya, ada daun sporofil jantan dan ada daun sporofil betina. Nah, itu tadi ya pembagian tumbuhan paku berdasarkan jenis-jenis sporanya. Selanjutnya kita masuk ke spermatofita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji adalah tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai hasil dari fertilisasinya. Kemudian tumbuhan berbiji ini terbagi menjadi dua, yaitu gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme, tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaannya yang pertama, tentu saja pada bijinya. Gimnosperme bijinya tidak ditutupi oleh daun lembaga atau tidak ditutupi oleh daging buah ya. Jadi bijinya, nah ini daun lembaga, terus ada biji lagi, terus daun lembaga lagi. Jadi gitu aja, daun lembaganya itu cuma menyertai saja, bentuknya seperti itu. Sementara pada angiosperme bijinya ditutupi oleh daun lembaga yang kelak akan berkembang menjadi daging buah. Jadi daging buah itu menjadi cadangan makanan untuk si bijinya itu ya. Kalau alat reproduksinya gimnosperme pakai strobilus. Strobilus itu berumah dua, jadi setiap strobilus cuma punya satu gamet, jantan atau betina saja. Kalau angiosperme, alat reproduksinya bunga, monoceus ya, bunga ini satu bunga punya dua gamet. Akarnya kalau gimnosperme tunggang, kalau angiosperme bisa tunggang atau serabut. Batang gimnosperme sudah pasti berkambium, kalau angiosperme berkambium atau ada juga yang tidak. Daun gimnosperme sangat beraneka ragam, ada yang tebal, sempit, kaku, atau tipis lebar. Sementara angiosperme sebagian besar daunnya lebar dengan pertulangan daun sejajar atau menyirip atau menjari. Fertilisasi gimnosperme itu tunggal ya, jadi cuma sel sperma membuahi sel telur membentuk zigot ya. N ketemu N jadinya zigot yang 2N atau diploid. Seperti ini kira-kira skema fertilisasinya ya. Jadi konus betina itu nanti akan menghasilkan sel telur, lalu konus jantan, strobilus jantannya menghasilkan polen dan sel telur melebur menghasilkan biji ya, biji yang diploid. Lalu kalau angiosperme itu fertilisasinya ganda. Kenapa fertilisasinya ganda? Karena setiap polen, setiap serbuk sari itu memiliki 3 inti. Yang pertama adalah inti vegetatif yang berfungsi untuk membuka jalan ya, membentuk bulu serbuk untuk masuknya si inti generatif dan bisa membuahi. Lalu ada 2 inti generatif. Nah, 2 inti generatif ini nantinya akan membuahi ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Jadi di dasar putik itu ada yang namanya ovulum atau ovarium yang memiliki 8 inti ya. Intinya ada 8 nih. Apa saja? Yang 3 di atas ini namanya antipoda, kemudian di tengah ada inti kandung lembaga sekunder ya, 2N dia diploid. Lalu di bagian bawah di tengah-tengahnya itu ada sel telur yang haploid, kemudian sel telur diapit oleh sinergit. Nah, nanti inti generatif 1 akan membuahi ovum ya. Jadi inti generatif haploid, ovum haploid menghasilkan zigot yang diploid, kelak zigot akan berkembang menjadi biji. Sementara inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder, haploid membuahi diploid, jadinya endosperm triploid atau 3N. Kelak endosperm ini akan menjadi daging buah ya. Fungsinya adalah sebagai cadangan makanan. Nah, berikutnya ini adalah klasifikasi gimnosperme dan angiosperme. Kalau gimnosperme terbagi menjadi 4, yaitu Coniferae, Cicadophyta, Ginkgophyta, dan Genetophyta. Coniferae ini adalah tumbuhan berkayu yang tingginya bisa mencapai puluhan meter dan bijinya tersusun dalam konus. Contohnya adalah pohon pinus yang biasa banyak di hutan-hutan pinus ya. Lalu yang kedua adalah Cicadophyta atau biasa kita sebut sikas. Dia tidak bercabang, bentuknya mirip dengan pohon kelapa sawit ya, memiliki daun yang majemuk dan dia berumah 2. Contohnya adalah sikas rumpi atau pakis haji.
Yang ketiga, ginkgo pita. Ini pohonnya sudah langka, yang tersisa tinggal ginkgo biloba saja. Tingginya tinggi banget ya, dan daunnya khas sekali berbentuk kipas. Gnetophyta itu contohnya adalah melinjo. Nah, kemudian kalau Angiospermae terbagi menjadi monocotyledone dan dicotyledone, di mana monocotyledone itu bijinya berkeping 1, kalau yang dicotyl itu bijinya berkeping 2. Kemudian monocotyl terbagi-bagi lagi menjadi beberapa famili, begitu pula dengan dicotyl ya, terbagi-bagi lagi menjadi beberapa famili. Nanti video ini bisa kalian pause ya, kalian bisa catat semuanya ini kalian catat supaya catatan kalian lengkap. Nah, selanjutnya beberapa manfaat Gymnospermae adalah sebagai tanaman hias, contohnya pakis haji, lalu untuk jadi sayuran, contohnya melinjo, untuk jadi obat-obatan atau suplemen, serta sebagai bahan baku kertas dan pembuatan korek api. Sementara kalau Angiospermae itu lebih banyak lagi manfaatnya ya, bisa jadi makanan pokok, penghasil gula, untuk tanaman hias, obat-obatan, untuk jadi bahan bangunan atau bahan-bahan pembuat perabot rumah tangga, bahan makanan, buah-buahan, bumbu, tekstil, dan lain-lain ya. Nah, terakhir ini kakak mau kasih lihat lagi perbedaan antara monocotyl dan dicotyl. Sebetulnya dari SD udah belajar ya. Perbedaannya yang pertama pada biji. Kalau monocotyl keping bijinya hanya 1, kalau dicotyl berkeping biji 2. Lalu akar, pada monocotyl itu akarnya akar serabut, dicotyl akarnya tunggang. Itu perbedaannya ya, perhatikan nih perbedaan serabut sama tunggang. Kemudian kalau monocotyl, batangnya, pembuluh angkut di batang tersebar tidak beraturan. Sementara kalau dicotyl, pembuluh angkutnya tersusun beraturan, berbentuk, atau tipenya kolateral terbuka ya, karena punya kambium. Pertulangan daun pada monocotyl itu sejajar atau melengkung, sementara pertulangan daun pada dicotyl menyirip atau menjari. Lalu jumlah bagian-bagian bunga pada monocotyl jumlahnya 3 atau kelipatannya, sementara bagian-bagian bunga pada dicotyl jumlahnya 4 atau 5 atau kelipatannya. Ya, itu tadi perbedaannya antara monocotyl dan dicotyl. Baiklah, kalau begitu berarti sudah selesai ya semuanya pembahasan kita mengenai Kingdom Plantae. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai Kingdom Plantae sudah selesai kita bahas semuanya. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng. Mantap.